Halo, shalom sahabat BB. Halo Kak Sylvia. Halo Kak Nana. Shalom. Kita perkenalan dulu yuk. Boleh, yuk. Aku Nana dari BBS Semarang dan halo, aku Sylvia dari BB Single Semarang. Dan kita berdua Upin dan Ipin. Bercanda ya Kak ya. Iya. Oh ya Kak, di awal kan tadi kita menyapa teman-teman dengan panggilan sahabat ya. Iya. Apa sih sahabat itu Kak? Sahabat itu adalah sebutan atau julukan buat teman-teman alumni Wanita Bijak Semarang. Oh iya ya. Tapi acara ini bukan hanya untuk alumni aja, kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang non-alumni WIB. Oh iya benar-benar. Dan spesialnya kita juga kedatangan wanita bijak dari Ibu. Selamat datang. Selamat datang Bu. Oh ya Kak, untuk sahabat WB, selain kita punya sapaan kasih buat kalian semua, kita juga punya yel-yel loh. Mau tahu yel-yelnya? Pada penasaran pasti? Mau dong. Oke. Nah, jadi gini, nanti kalau kita berdua ngomong wanita bijak, kalian sahabat WB bisa menjawab wow. Lalu kalau kita ngomong apa kalian luar biasa, kalian bisa menjawab yes. Tapi nggak hanya itu, kita juga punya gerakan. Oke, kita coba dulu ya Kak ya. Jadi begini, wanita bijak, wow, apa kalian luar biasa? Yes. Mari coba Kak. Mari kita coba. Oke, yuk boleh dong di mikrofonnya diaktifkan. Biar rame. Oke, yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Wanita bijak. Wow. Apa kalian luar biasa? Yes. Yeay. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Oh ya Kak, untuk sahabat WB, untuk mikrofonnya bisa minta tolong di unmute, bisa di mute ya, maaf. Audionya kakak masih dimatikan. Masih mute, Kak. Soundnya ke mute, Sylvia. Oke, maaf ya untuk sahabat WB, ada kendala teknis. Nah, oke, saya ulangi. Jadi, malam hari ini tuh aku sama Kak Nana seneng banget. Karena apa sih? Karena biarpun kita masih virtual ya, kita boleh bertatap muka, kita masih boleh merayakan Valentine Day Celebration, dan tidak mengurangi sukacita di dalam hati kita masing-masing. Sama lo, aku tuh juga senang banget. Aku tuh SBL. Apaan SBL, Kak? Seneng banget loh. Oh, jadi SBL itu bahasa kekinian ya mungkin ya. Oke. Kak, bagaimana kalau kita sapa sahabat BB, kita jalan-jalan dulu, biarpun masih virtual ya, kita mulai jalan-jalan dari yang jauh dulu nih. Oke, yang jauh dulu ya. Kita sapa. Untuk sahabat WB yang kotanya kami sapa, kami sebutkan, bisa merespon dengan tanda love atau melambaikan tangan ya. Oke, kita mulai sapa dari yang pertama dulu ya Kak ya. Kita sapa sahabat WB dari Riau. Hai Riau. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan. Wah, hai Sulawesi. Kita sapa lagi sahabat WB dari Manokwari. Hai Manokwari. Dari Lamandau. Mana nih Lamandau? Wow, Lamandau. Hai Lamandau. Kita sapa lagi dari Pangkalan Bun. Dari oleh-olehnya khas nih. Apa Pai susu. Tahu dong. Aku tahu. Dari Bali. Wah, hai dari Bali. Oke, kita sapa lagi dari Bekasi. Hai, Bekasi. Wah, asal dari Sylvia nih.
Asal dari Sylvia? Tahu dong. Oke. Dari Kediri. Wah, hai Kediri. Aduh, aku jadi kangen sama getuk pisang, sama tahu kuning, apalagi ya? Banyak pokoknya kalau soal makanan di Kediri itu. Malam ya, Sil. Iya, Lapar ya. pasti dong, Kak. Oke, kita ngomongin makanannya lanjut nanti ya, Kak. Ya, kita mau lanjut untuk sapa-sapa sahabat BB lagi. Oke, kita sapa lagi untuk sahabat BB yang dari Salatiga. Hai Salatiga. Berarti dapetinnya 7 dong kalau salah 3. Oh iya ya, Salatiga gini. Hai Salatiga. Gitu ya. Dari Magelang. Wah, hai Magelang. Magelang itu ada makanan khas juga loh, Kak. Tape apa sih yang warna hijau-hijau itu? Tape ketan kayaknya. Itu enak Kayaknya banget. bener-bener lapar kamu, Sil. Ya, jam-jamnya ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi sapa. Dari Purbalingga. Hai Purbalingga. Wah, ini nih, kota di mana aku tinggal, Wah. kota tercinta kelahiran. Kota Kota banyak Semarang. kenangan. Hai Semarang. Seru dong Semarang. Oke, dan ini kota terakhir. Kota yang paling dikangenin oleh banyak orang. Pada bisa nyebutin nggak ya? Oke, aku sebutin langsung ya. Yogyakarta. Hai Yogyakarta. Aduh Kak, seru banget ya kita bisa kumpul sama sahabat-sahabat BB dari berbagai kota. Kita bisa jalan-jalan. Kita tadi jalan-jalan dari mana ya Kak? Dari Riau, dari Manokwari, dari Pangkalan Bun. Aduh, biarpun masih virtual ya, kita bisa jalan-jalan. Semoga nanti ke depannya kita bisa jalan-jalan secara langsung ke sana. Di bawah sini, Dek. Amin. Ayo. Oh iya, teman-teman mengingatkan ya, untuk teman-teman yang sudah join, jangan lupa ya untuk nge-rename. Jadi nge-rename nama sesuai yang panitia infokan lewat WA group. Contohnya nih, aku dapat absen 5. Jadi 5.Mariana strip Semarang. Oh iya, ada komen nih. Tasikmalaya belum. Oh iya, hai Tasikmalaya. Maafkan kami kelewatan menyapa ya. Padahal Tasikmalaya tuh deket sini nggak sih Kak? Deket atau jauh sih? Aku nggak tahu. Deket ya. atau jauhnya itu nggak masalah. Yang penting kalian tetap deket di hati kita. Amin. Oh ya sahabat BB, kita mengharapkan untuk sahabat bisa on cam ya. Tapi untuk yang nggak bisa on cam, nggak masalah. Dan kita juga ada games yang pastinya seru, kalian pasti pada penasaran, dan dimohon untuk tetap stay tune sampai akhir acara nanti. Oh iya, aku juga mau ngingetin nih, Apakah? sebelum acara ini dimulai, panitia pasti juga sudah menginformasikan Apa ya? lewat WA group untuk teman-teman menyediakan makanan. Aduh, Oh, suaraku medok sekali ya. makanan lagi ya. Menyediakan Oke. Menyediakan makanan makanan. karena Valentine itu identik sama yang namanya coklat. Oh Bener? iya, betul. Menyediakan makanan dalam bentuk coklat, dalam bentuk makanan ya. Bukan minuman, tapi yang bisa dimakan. Coklat. Sil, aku mau nyebut merek nih, tapi kok nggak di-endorse sama mereka. Gimana dong? Nggak apa-apa, mereka juga pasti sudah pada familiar dengan nama-nama coklat, ya kan? Pasti coklat itu sudah menjadi makanan favorit sama sahabat-sahabat BB. Bisa coklat merek Silver Queen, Oke, seperti ini. seperti kita nih. Kebalik. Silver Queen. Dairy Milk, Cadbury, Bang Bang, Top, atau merek-merek lain yang ada di rumah-rumah kalian. Oh iya, jangan. Apa ya, Kak ya? Coklat-coklat ini nggak akan kita biarkan begitu aja. Oh, lalu? Nanti dong, tunggu jam mainnya. Oh, oke. Yang pasti tetap stay tune juga ya. Oke, ya. Oh ya, sahabat WB. Sahabat WB juga bisa menyiapkan untuk Alkitabnya dan alat tulis untuk menulis pesan-pesan yang Tuhan sampaikan untuk kita semua. Oke, mari kita mulai Oke. acara Valentine Day Celebration yang diawali oleh doa pembuka dan sambutan oleh Kak Winnie. Silakan Kak Winnie untuk waktu dan tempat kami persilakan.
Shalom. Selamat sore menjelang malam. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu di acara virtual fellowship Valentine ini. Kita doa bersama dulu untuk memulai acara ini. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan kalau kami berkumpul bersama di dalam ruangan Zoom ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersukacita. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Kami ingin mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Dan kami berfellowship dengan sahabat-sahabat WB Tuhan dari kota-kota manapun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah ada, dan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami semua bisa berkonsentrasi Tuhan, dan kami berdoa untuk jalannya acara ini, biar semua berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan, tidak ada gangguan apapun itu Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gangguan sinyal, teknis, apapun juga Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, tapi semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar. Engkau memberkati juga Bu Fauni yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, berkati dengan berkat yang terbaik Tuhan. Sore hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, Kau mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mau menerima segala yang terbaik yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat teman-teman yang belum join saat ini Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami yang dalam perjalanan dan aktivitas apa yang mereka lakukan sampai mereka bisa join bersukacita bersama-sama dengan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap panitia Tuhan yang ada Tuhan, sehingga semua bisa bersatu Tuhan, semua bisa menjalankan dan semua lancar dan semua akan mendapat berkat yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, senang sekali rasanya bisa bertemu di dalam ruangan Zoom virtual ini di acara Valentine Day Celebration. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya kolaborasi dari tim WB Single Jogja dan tim WB Single Semarang. Jadi meskipun kita berbeda kota, tapi tidak ada hal yang bisa merintangi kita. Justru dengan saat-saat seperti ini, kita dari kota manapun, di waktu apapun, kita tetap bisa berjumpa, kita tetap bisa bertemu. Nah, meski memasuki bulan kedua dari tahun 2022 ini, saya percaya kita tetap memiliki langkah yang kuat, kita tetap memiliki langkah yang tegap, karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang memiliki kasih yang selalu baru buat kita setiap hari. Kalau kita ada di ruangan ini, itu adalah chosen, itu adalah terpilih, ya. Karena apa? Karena setiap hari panitia itu selalu berdoa untuk setiap peserta-peserta yang akan bergabung bersama-sama di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan untuk panitia yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan sedemikian rupa acara ini, yang setiap hari, setiap malam berdoa bersama, berdoa sepakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan kepada para sponsor yang mensupport acara ini, juga kepada tim wanita ibu yang tidak lelah mensupport dan mendukung kami, para tim wanita bijak single, juga tim pengembangan yang saya lihat ada beberapa yang hadir juga malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan akhir kata, saya mau mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Nah, saya mau tutup dengan satu pantun.
Saya tergelitik nih dengan teman-teman di peserta, tiap hari ada aja Silvi ngomong pantun-pantun, hari ini tadi banyak banget. Ini asli loh, saya bikin sendiri. Ya, saya. Mangga, ranum, dan manis. Cakep. Matang dibagi. Memandang senyum yang manis, senang di hati. Pagi-pagi buka jendela, jalan di pinggir kali. Mari bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Kak Winnie untuk doa pembuka sama sambutannya. Luar biasa pantun lagi. Aduh. Hebat ya Kak ya, wanita-wanitanya Tuhan ini selain cantik-cantik juga pandai bikin pantun. Ini kemarin jangan-jangan waktu Valentine pada ngirimin pantun nih ke temennya, ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, atau mungkin ke someone spesial pada bikin pantun mungkin ya Kak ya. Kayak ada yang berbeda gitu. Oh ya. iya, pastinya dong. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Foni, baiklah kita teman-teman untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Silahkan, Kak Baby, waktu dan Kak Silahkan. Shalom sahabat WB dimanapun berada. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat BB yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Hanya yang pernah
Oke. Haleluya. Terima kasih Kak Febi. Kita sudah memuji Tuhan. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Fauni. Untuk dalam waktu, dipersilakan Ibu Fauni. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini yang diberikan kepada saya oleh panitia untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas ya. Jelas, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Biarlah kiranya hikmat Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, buat kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua para pendengar yang ada, biarlah apa yang menjadi maksud Tuhan boleh kami terima dengan baik malam hari ini. Bekerja dan berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tentunya saya sangat bersuka cita ya, karena ini kita sama-sama memperingati Hari Kasih Sayang ya, atau Valentine Day Celebration ya. Kita ada di bulan Februari, ini adalah terkenal dengan bulan kasih sayang, di mana hari ini dipergunakan untuk kita mengekspresikan kasih kita, sayang kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita ya, yaitu dengan jalan atau dengan cara ada yang membagi bunga, ada yang membagi coklat ya. Saya rasa malam ini saudara banyak yang terima coklat ya, ada juga yang terima bunga ya, luar biasa ya. Nah, pada malam hari ini sebagai wanita yang ada di dalam Tuhan ya, sebagai orang-orang yang mengenal akan Tuhan, kita akan sama-sama memaknai hari kasih sayang ini ya. Kita akan memaknai atau kita akan sama-sama melihat apa sebenarnya hari kasih sayang ini ya, teman-teman dan sahabat WB yang luar biasa. Wanita bijak, bisa dinyalakan ininya, saudara bisa merespon. Wanita bijak, Wow. apakah Anda luar biasa? Yes. Tuhan. Ya, sebagai wanita yang ada di dalam Tuhan ya, kita akan memaknai Valentine Day kali ini ya, dengan cara kita akan mendalami, kasih Yesus yang begitu besar ya di dalam kehidupan kita orang percaya. Sebab itu kalau kita buka slide kita ya, sebelum kita lebih dalam melihat tentang kasih ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Ada di apa namanya, slide kita mungkin bisa dibantu. Iya, oke. Ini nama saya, nama kecil saya adalah Foni ya. Memang penulisannya Fauni, tapi saya biasa dipanggil Foni ya. Nama saya Foni dan marga saya atau fam saya Makarawung ya. Bukan makan karung ya, karena walaupun ukuran saya besar tapi saya belum suka makan karung ya. Jadi Makarawung. Suami saya 1, anak saya 2. Suami saya adalah seorang gembala sidang bernama Yohanes Pamburian, dan anak saya 2, yang pertama adalah yang pakai baju orange mirip saya bajunya, itu bernama Kesia, sudah menikah, di sebelahnya itu suaminya, dan anak saya yang kedua bernama Caroline, yaitu masih 17 tahun, kelas 2 SMA. Puji Tuhan, kami satu keluarga, kami sama-sama melayani Tuhan di Jamblang, Cirebon.
Ya, jadi kalau ada yang mau ke Cirebon, yang terkenal adalah nasi jamblang. Itu dari daerah di mana saya melayani Tuhan. Puji Tuhan, ada banyak kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saya dan keluarga saya dan pelayanan kami di tempat ini, sehingga menjadi bukti kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu saja perkenalan. Nanti kalau mau tanya nomor sepatu dan nomor yang lain setelah acara ini boleh. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan lanjut kepada tema firman Tuhan malam ini adalah kasih yang berkorban. Nah, berbicara tentang kasih, kita akan melihat di sini bahwa kita akan memaknai hari kasih sayang ini dengan kita mendalami akan kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu tinggi, kasih Tuhan yang begitu dalam, kasih Tuhan yang begitu luas. Dan saya simpulkan bahwa kasih Tuhan itu sangat sempurna. Ya, tidak ada kasih yang sempurna seperti kasih Tuhan. Sebab itu tema kita di dalam ayat pokoknya Yohanes, kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, puji Tuhan, teman-teman, sahabat BB yang luar biasa, kita melihat di sini bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan, di mana kasih Yesus adalah kasih yang begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, tidak ada alat ukur yang bisa mengukur betapa dalam, luas, besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia. Dan kasih itu bukan sekedar bicara, tetapi kasih itu Yesus buktikan dengan cara dia berkorban. Ya, dia berkorban buat sahabat semua. Dia berkorban buat teman-teman yang ada malam hari ini. Dia berkorban juga buat saya. Dan kita melihat bahwa korban daripada Yesus adalah korban yang paling tertinggi. Dia menyerahkan nyawanya. Karena nyawa itu adalah sesuatu yang paling berharga. Ya. Nyawa itu adalah sesuatu yang paling berharga. Mengapa saya katakan nyawa itu sesuatu yang paling berharga? Gak ada di antara kita yang mau menukar nyawa kita dengan harta. Ya, dia lebih berharga dari harta. Nyawa itu lebih berharga dari kedudukan. Sebab itu kalau ada orang ditodong, ya, harta atau nyawa, pasti kita akan milih nyawa. Nyawa maksudnya diselamatkan nyawa. Silakan ambil harta. Kalau boleh sih milih atau ya, tapi karena kalau begitu kita milih atau ditebas, jadi kita akan pertahankan nyawa. Silakan ambil harta, silakan ambil kedudukan saya, tapi jangan ambil nyawa saya. Artinya nyawa itu paling berharga. Nah, sebab itu kasih Yesus begitu tinggi, begitu besar. Karena apa? Karena Yesus memberikan apa yang paling berharga. Apa yang paling berharga itu Yesus berikan buat saya dan buat teman-teman semua. Ya. Dan Tuhan katakan kamu adalah sahabatku. Luar biasa. Tuhan menyebut kita sahabat. Ya, jikalau, jadi tidak titik tapi koma, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ketika kita menjadi orang-orang yang mau mengikuti dan melakukan perintah Tuhan, maka saya dan teman-teman adalah sahabatnya Tuhan. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Jadi sahabatnya Pak Presiden aja, waduh luar biasa sukacitanya. Apalagi ini jadi sahabatnya Tuhan.
itu sesuatu yang dahsyat, yang harus menjadi kerinduan kita semua. Kalau hari ini ada pendaftaran siapa yang mau jadi sahabat presiden, pasti saudara-saudara akan daftar. Tetapi kita melihat bahwa kamu adalah sahabatku. Tuhan Yesus berkata kepada kita, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, mari kita sama-sama terus melakukan perintah Tuhan, maka kita akan menjadi sahabatnya Tuhan. Dan kita akan melihat di sini, teman-teman semua, kasih itu harus berkorban. Karena Allah mengasihi saya dan saudara, sebab itu Allah Bapa di surga dia berkorban. Dia utus anaknya yang tunggal. Ya. Anaknya disuruh turun ke bumi bukan untuk pesta pora, ya, bukan untuk pergi ke pasar malam, tapi Yesus diutus untuk mati di atas kayu salib. Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Mengapa ini semua dilakukan? Mengapa Tuhan lakukan ini? Satu dasarnya, alasannya satu, karena Dia mengasihi saya dan Dia mengasihi teman-teman semua yang ada pada saat malam hari ini. Jadi kasih itu identik dengan pengorbanan. Ya, kalau kita mengasihi pasti kita akan berkorban. Ya, orang yang mengasihi pasti akan berkorban, pasti dia akan melakukan korban. Ya, dan dia akan lakukan itu dengan sukacita. Dan seperti Tuhan melakukan buat saya, Tuhan melakukan buat teman-teman semua, Tuhan mau supaya teman-teman dan saya pun punya kasih yang berkorban. Ya, Yesus kasihnya besar, dia berkorban buat kita. Dan Tuhan mau supaya kita juga punya kasih yang besar dan kita punya kasih yang berkorban. Nah, kasih ini kita harus tujukan kepada siapa? Next slide kita akan baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39 berkata begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini Tuhan mau supaya kita punya kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban itu kita tujukan kepada siapa? Matius 22 kita baca bahwa ada objek kasih, ya. Ada yang harus kita kasihi, yaitu yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Ya, kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat teman-teman semua. Sebab itu Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya kehendak adalah supaya teman-teman mengasihi Tuhan. Firman Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan separuh hati, ya, bukan setengah hati, bukan dengan setengah jiwa, bukan, saudara. Tetapi mengasihi Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Berbicara jiwa, di situ ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Mari, biarlah pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita akan libatkan untuk kita mengasihi Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini bahwa mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya apa? Artinya mengasihi Tuhan itu adalah sebuah prioritas hidup wanita-wanitanya Tuhan. Amin. Jadi mengasihi Tuhan itu harus menjadi prioritas
daripada wanita-wanita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Siapakah itu? Yaitu teman-teman semua dan saya malam hari ini. Kalau kita punya agenda hidup, ya, misalnya kita punya agenda hidup, yang pertama kita tulis itu mengasihi Tuhan. Itu harus ada di urutan pertama. Dan itu harus kita upayakan, harus kita utamakan, ya, mengasihi Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam next slide boleh dibuka, ya. Berbicara tentang mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan ini adalah berbicara kasih ini bukan sekedar perasaan. Saya ingin katakan bicara kasih ini bukan sekedar perasaan, ya, rasa-rasanya kok saya ini mengasihi Tuhan. Dan berbicara kasih itu bukan sekedar nyanyian. Aku mengasihi Engkau, Yesus, bukan sekedar itu. Tetapi bicara kasih, Yohanes 14 ayat 23 dan 24 dia berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang mengasihi Tuhan adalah bukan berbicara hanya dengan tentang perasaan saja, ya. Tapi berbicara mengasihi Tuhan, firman Allah katakan bahwa mengasihi Tuhan itu berarti menuruti firman Tuhan. Ya, itu arti sesungguhnya daripada mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan itu mempunyai arti adalah berbicara tentang mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang menuruti firman dan mengikuti kehendak Tuhan, maka dalam poin ini harus terjadi pengorbanan. Ya. Akan terjadi pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan adalah kehendak kita. Demi kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kehendak kita harus dikorbankan. Demi mengikuti firman Tuhan, aturan Tuhan, maka kehendak dan keinginan kita harus berkorban. Sebab itu berbicara kasih, dia akan lekat sekali dengan berkorban. Ya, mengasihi Tuhan itu perlu berkorban, mengorbankan kehendak kita, keinginan kita. Kita harus menyamakan kehendak kita dengan keinginan Tuhan. Bukan kita menjadi orang yang memaksa keinginan Tuhan. Maksudnya memaksakan keinginan kita harus menjadi keinginan Tuhan. Tetapi kita harus menyamakan keinginan dan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kasih itu sekali lagi adalah ketaatan melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, ketika teman-teman menjadi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang tidak menuruti firman Tuhan, ya, maka itu sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Sekalipun kita nyanyinya kenceng, aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi kita tidak hidup menurut firman, itu namanya kita tidak mengasihi Tuhan. Dari mana kita mengerti kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan, ya. Apapun yang dikatakan firman, mari kita belajar untuk taat. Mari kita belajar untuk menghidupi firman, menuruti firman, melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi wanita bijak adalah bukan wanita yang berotot, ya, bisa semua, tetapi wanita bijak adalah wanita yang mempraktekkan firman. Ya, yang melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Artinya wanita bijak adalah wanita yang mengasihi Tuhan.
Kita tidak akan pilih yang namanya firman, apapun itu firman, kita akan lakukan. Ada orang yang begini, wah firman ini kayaknya nggak mendatangkan keuntungan. Jadi saya kayaknya belum lakukan. Saya nggak akan lakukan. Nah ini firman kayaknya mendatangkan keuntungan, saya akan lakukan. Itu kita namanya milih-milih. Oh firman ini nggak cocok buat saya. Firman ini cocoknya buat mama saya. Oh firman ini nggak cocok buat saya. Firman ini cocoknya itu buat teman saya itu. Ya. Saya ingin katakan bahwa semua firman Tuhan itu cocok buat kita. Amin. Ya, firman Tuhan ketika kita lakukan itu tidak akan mendatangkan kerugian buat kita. Tetapi siapa yang berani melakukan firman Tuhan, justru dia beruntung. Ya, dia akan menjadi sahabat Allah. Dia akan menjadi sahabatnya Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melihat lebih jauh lagi tentang mengasihi Tuhan ini. Ada beberapa poin yang saya sudah catat di next slide. Kita bisa buka di next slide ya. Kasih kepada Tuhan itu yang pertama, jangan pura-pura. Ya, jangan pura-pura. Karena apa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu hidup kita. Walaupun seperti malam hari ini ya, kita melihat bahwa media dan teknologi begitu canggih ya. Kalau dulu belum kepikir seperti ini, kita bikin Zoom dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemi, rupanya Zoom ini jadi familiar dengan kita. Kita bisa melihat wajah teman kita. Saya melihat di sini ada yang paling jauh ya, yaitu di Timor Leste ya. Kita bisa melihat wajah teman kita yang di sana. Kita bisa melihat teman kita yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, ya dan lain sebagainya. Saya ingin katakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia bukan cuma melihat apa yang ada di depan. Kalau kita hanya cuma bisa melihat wajah, ya. Tapi Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati kita. Dia melihat kita, memandang kita, pandangannya menembus sampai ke hati kita. Dia tahu pikiran kita malam ini. Dia tahu angan-angan kita malam ini. Dia tahu apa yang ada di benak kita malam ini. Sebab itu kita nggak bisa pura-pura. Ya, kasih itu tidak boleh pura-pura, tidak bisa pura-pura. Bahkan kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-9, saya tidak catat ayatnya, tapi kita bisa buka di Alkitab masing-masing. Saya ingin membahas Roma 12 ayat 9. Itu berkata begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ini 2 poin di atas sudah tertulis di dalam Roma 12 ayat 9. Ya. Jadi kasih kepada Tuhan itu jangan pura-pura, lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, jauhi kejahatan dan lakukanlah yang baik. Saya ingin katakan ketika kita melihat sesuatu dan itu adalah kejahatan, maka saya harus katakan teman-teman jauhi. Ya. Udah tahu itu kejahatan, kejahatan ini ketika kita lakukan akan melahirkan dosa. Dan dosa adalah dosa. Semua dosa pasti ada akibatnya. Ya, kita jauhi dosa. Ya. Kita enggak, yang namanya dosa kita akan jauhi. Kalau kita lihat dosa, jangan mendekat kepada dosa. Jauhi. Dan setelah menjauhi dosa, kita bukan diam. Tetapi firman Tuhan mau kita melakukan yang baik. Jadi berbicara tentang kasih kepada Tuhan, ya, di mana kita harus mengorbankan keinginan kita, kehendak kita, karena kehendak kita tuh maunya mendekati kejahatan, ya. Daging kita nih maunya melakukan dosa. Kalau lihat dosa itu kepengen, gitu. Itu daging. Tapi karena kita belajar tentang kasih yang berkorban, maka kita akan menjauhi kejahatan. Jangan cuma menjauhi kejahatan titik, tetapi begitu kita menjauhi kejahatan, lakukan yang baik. Ya, lakukan yang baik, karena kalau kita tidak beraktivitas melakukan yang baik, kita bisa balik lagi kepada kejahatan, gitu ya. Nah, kasih kepada Tuhan adalah bicara juga tentang Roma 12 ayat 11. Teman-teman bisa baca di Alkitab ya.
Dia berkata begini, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita baca di Roma 12 ini ya, perikopnya, judulnya itu hidup di dalam kasih. Saya ingin katakan kasih kepada Tuhan adalah berbicara tentang kita menjauhi kejahatan. Dan kasih kepada Tuhan adalah berbicara tentang jangan malas. Ya, amin teman-teman. Jangan malas. Seringkali ya, ya mungkin kalau teman-teman yang ikut Zoom nggak ada, tapi di luar banyak. Di luar yang ikut Zoom ini banyak. Malas. Bangunnya jam 11. Ya. Habis bangun langsung tetap masih berputar-putar di tempat tidur. Nah, saya ingin katakan, ada poin. Kasih kepada Tuhan itu firman Allah katakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya jangan malas. Jangan sampai kita punya kerajinan itu menurun. Jangan sampai kita punya kerajinan itu kendor. Seperti karet ya, itu kendor. Ya. Nah, saya ingin katakan, firman Allah juga berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Berbicara tentang roh yang menyala-nyala, ini berbicara tentang semangat. Kasih kepada Tuhan adalah berbicara di mana kita punya semangat. Kita menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang punya semangat. Itu adalah bentuk daripada kasih kepada Tuhan. Jadi bentuk kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar perasaan, tetapi di mana kita hidup melakukan firman Tuhan, di mana kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi wanita-wanita Tuhan yang punya roh yang menyala-nyala, yang punya semangat melakukan yang baik, bukan semangat melakukan yang jahat teman-teman ya, semangat melakukan kebaikan, semangat melakukan hal yang benar. Dan selanjutnya Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi membutuhkan tindakan, membutuhkan ekspresi. Ya, harus ada realnya, harus ada realisasinya, yaitu melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan cuma tugas pendeta, tetapi melayani Tuhan adalah tugas kita semua yang sudah menerima kasih dan pengorbanan Yesus. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita mau juga mengasihi Yesus. Kita mau berkorban dengan cara apa? Kita mau melayani Tuhan. Kalau bicara tentang pelayanan, bukan cuma kita ada di mimbar, ya, bukan cuma jadi WL, bukan cuma jadi singar, bukan cuma jadi choir, bukan cuma jadi pengkhotbah, tapi ada bentuk-bentuk pelayanan yang lain yang bisa kita lakukan. Ketika kita berdoa buat jiwa-jiwa, ketika kita berdoa buat orang-orang sakit, ketika kita berdoa buat rekan dan teman kita, atau kita berdoa buat kemajuan pelayanan gereja lokal kita masing-masing, itu adalah pelayanan. Ketika kita memperhatikan anak-anak jalanan, ketika kita memperhatikan yatim piatu yang membutuhkan, itu juga sebuah pelayanan. Jadi kasih kepada Tuhan, mari teman-teman, semangat, milikilah semangat untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya, kasih kepada Tuhan adalah berbicara tentang, kalau kita baca Roma 12, ayat yang ke-12, dia ngomong gini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi bicara kasih kepada Tuhan adalah juga berbicara tentang bersukacita dalam pengharapan. Ya, berbicara kasih kepada Tuhan adalah kita harus punya sukacita. Sekalipun mungkin hidup di dunia ini nggak mungkin nggak ada masalah.
Ya, semua yang hidup di dunia pasti kita ngalamin yang namanya masalah. Masalah itu nggak usah diundang, nggak usah dikasih undangan, ya. Dia datang sendiri, teman-teman. Ya, bahkan dia datang sendiri. Kadang-kadang dia nggak datang sendirian. Dia datang sendiri tapi nggak sendirian. Dia bawa teman-temannya. Masalah, persoalan itu dia bawa semua. Dia datang kepada kita. Ya, dan saya ingin katakan, setiap kita yang hidup di dunia ini kita punya masalah, kita punya persoalan, mungkin kita punya tekanan. Tekanan dan persoalan kita berbeda-beda. Masalah satu dengan yang lain itu beda-beda. Tapi yakinlah malam hari ini bahwa kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang keren, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Ya, sebab itu kita harus bersukacita dalam pengharapan. Ya, berbicara kasih kepada Tuhan adalah ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam masalah, Tuhan mau kita bersukacita. Mengapa? Karena kita punya Yesus, kita punya pengharapan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau malam ini teman-teman punya masalah, teman-teman punya persoalan, mari saya ajak bersukacita dalam pengharapan. Ya, saya ada banyak kesaksian tentang bersukacita dalam pengharapan, tetapi waktu kita nggak cukup. Ya, mari kita terus bersukacita. Secara manusia itu susah, kita lagi dalam masalah disuruh bersukacita. Tetapi itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita korbankan kehendak kita dan keinginan kita. Yang berikutnya, berbicara tentang kasih kepada Tuhan adalah sabarlah dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Ya, Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan. Mungkin saat ini kita sedang dihimpit oleh masalah, kita sedang dihimpit oleh persoalan, kita sedang sesak karena problem kita. Bahkan mungkin ada yang gagal malam ini. Saya ingin katakan sabar. Bahkan firman Tuhan ingin berkata kepada saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada saudara, sabar dalam kesesakan. Karena ketika kita melakukan sabar dalam kesesakan, itu juga bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yang terakhir, kasih kepada Tuhan adalah bertekun di dalam doa. Ketika ada masalah datang, ketika persoalan itu datang, Tuhan Yesus mau kita tidak mundur dari Tuhan. Ada orang kalau lagi dalam masalah nggak kebaktian, ya. Ada orang kalau lagi masalah nggak mau datang bersekutu, ya, nggak mau berdoa. Ini keliru. Justru semakin kita ada masalah, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin banyak masalah, kita mau menjadi orang yang justru semakin tekun di dalam doa. Karena kita percaya bahwa di dalam tekun berdoa ada jawaban buat setiap masalah kita. Jadi mari, kasih kepada Tuhan beberapa poin kita sudah bahas. Kita akan sama-sama minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa lakukan ini ya. Tekun di dalam doa, sabar. Karena kadang-kala usia single ini usia nggak sabar, ya, nggak sabar menanti jodoh. Saya percaya ketika kita bertekun di dalam doa, kita bersukacita dalam pengharapan. Nggak perlu kita cari-cari jodoh yang akan cari kita. Amin. Ya, kita melihat bahwa Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat kita ketika kita mengasihi Tuhan dengan bersukacita dalam pengharapan, sabar dan bertekun di dalam doa. Puji Tuhan. Next slide kita akan bahas. Ya, next slide. Kita lihat di sini adalah kasih kepada sesama. Ini kasih kepada Tuhan. Sekarang kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama itu adalah bicara tentang menghormati sesama manusia. Firman Allah katakan di dalam Matius tadi bahwa kasih kepada sesama ya, ini adalah hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama yang utama adalah kasih kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kasih kepada sesama. Nah, kasih kepada sesama ini tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Apa artinya kita mengasihi sesama?
kasih yang berkorban kepada sesama adalah kita menghormati. Berbicara tentang menghormati, kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-10 berkata begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Ya, jadi mari kita mendahului di dalam memberi hormat, baik melalui perkataan kita, melalui body language kita, ya. Kita menghargai teman kita menghormati teman kita, ya, melalui perkataan, melalui, kan orang kalau dihargai, dihormati melalui perkataan atau melalui gerak tubuh kita tuh dia tahu teman-teman. Ya. Jadi kita akan lakukan ini, menghormati. Lalu berikutnya adalah memberkati. Memberkati. Kalau kita baca Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, ini memberkati. Artinya memberkati, kita belajar memberkati orang. Kalau kita dirugikan oleh orang, kita tidak akan mengutuki dia. Ya, ini sedikit ya, ada pengalaman saya. Beberapa waktu yang lalu, anak saya yang paling besar, dia merasa dirugikan oleh orang. Ya. Lalu dia bersaksi kepada saya. Dia bilang gini, Mama, saya rasa ini orang ini dia punya niat tidak baik. Ya. Kayaknya dia itu menipu, dia mau tipu saya. Dia bilang. Lalu saya berkata begini, ya sudah doakan saja. Nggak usah dimaki-maki, saya bilang. Oh iya, saya dapat hikmat. Menurut anak saya, saya tidak akan maki-maki dia. Saya tidak akan mengutuki dia. Tapi saya akan berbalik, ya, memberkati dia dan memberkati diri saya. Jadi anak saya bilang begini, Tuhan, kalau memang dia menipu saya, maka berkati dia dan berkati juga saya. Jadi begitu ya, teman-teman semua, ketika kita merasa kita dizolimi, ya, ketika kita merasa kita teraniaya, saya ingin katakan berkati orang yang menganiaya kamu. Jangan kita mengutuk. Itu bentuk kasih kepada sesama. Lalu berikutnya, jangan sok pintar. Apa ini ya? Jangan sok pintar itu kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ayat 16. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, kasih yang berkorban kepada sesama itu rupanya harus dimulai dari kehidupan kita dulu. Kita tidak menuntut orang lain dulu, tapi dimulai dari kita. Seringkali saudara-saudara, kita sulit mengekspresikan kasih ketika kita berlaku menjadi orang yang sok pintar, ya, semuanya kita sok tahu. Oh, kalau itu aku udah tahu, udah deh, jangan cerita deh, itu mah gue udah tahu, itu mah saya udah tahu. Nah, itu artinya bukan kita mengekspresikan kasih, tetapi kita mengekspresikan pertengkaran, begitu ya. Lalu berikutnya, jangan membalas kejahatan. Tadi sudah sedikit saya singgung ya. Firman Allah katakan di dalam Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jadi mari jangan balas kejahatan. Lalu terakhir, pembawa damai. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Bukan kita menimbulkan pertengkaran. Sebab itu mari kita akan pakai perkataan kita, respon kita, sehingga ketika kita berkata-kata, ketika kita berespon, orang lain yang sedang kemerungsung hatinya, ya, kemerungsung nih bahasa apa nih? Kemerungsung hatinya, lagi membara hatinya, panas hati, ketika kita bicara, ketika kita berespon, maka ada damai di dalam hatinya. Dan pembawa damai adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya, next slide atau yang terakhir, di sini ada pertanyaan memang. Saya sengaja membuat pertanyaan dan kiranya
kita bisa mendapat jawabannya. Mengapa kita sulit mengasihi? Apalagi kita sampai berkorban. Itu kenapa sulit sekali ya mengasihi sampai kita harus mengorbankan sesuatu atau berkorban. Saya ingin katakan bahwa mengapa kita sulit mengasihi Tuhan dan berkorban untuk Tuhan? Mengapa kita sulit mengasihi sesama dan berkorban untuk sesama? Intinya satu, yaitu kita lebih cinta diri kita sendiri. Ya, intinya itu satu, saudara. Itu kenapa itu sulit sekali mengasihi? Karena kita lebih sayang diri. Ya. Karena kita lebih mengasihi diri sendiri, lebih banyak kita mengasihi diri sendiri. Sehingga kita sulit mengasihi Tuhan. Lebih banyak kita mengasihi diri sendiri sehingga sulit kita melihat kebutuhan orang lain. Ya, biasanya orang kalau mengasihi diri sendiri itu cuek sama Tuhan, cuek sama orang lain, gitu ya. Adakah yang cuek malam hari ini mulai punya hati yang cuek sama orang lain, mulai punya hati yang cuek sama Tuhan? Kiranya saudara dijamah Tuhan sehingga saudara boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Karena 2 Timotius 3 ayat yang kedua itu berkata bahwa ciri-ciri manusia akhir zaman adalah di mana dia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Kalau udah mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang komplit, maka itu kasih kepada diri sendiri lebih besar. Sulit bagi dia untuk mengasihi Tuhan. Sulit bagi dia untuk mengasihi orang lain. Tetapi malam hari ini saya rindu. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan mengasihi engkau dan saya. Mari kita akan terus hidup di dalam firman. Kita akan terus lakukan perintah Tuhan. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Walaupun seringkali berkorban, tidak sama dengan keinginan kita. Tetapi mari kita akan lakukan terus karena Yesus yang sudah mengasihi engkau dan saya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi biarlah malam hari ini Tuhan menyentuh setiap hati kita. Sehingga kalau ada kasih-kasihnya yang mulai luntur, kasih-kasihnya yang mulai tawar kepada Tuhan, kepada orang lain, atau ada poin-poin tadi yang saya sudah jelaskan, saudara mulai tidak memiliki ketenangan dalam hidupmu, mulai tidak punya pengharapan, malam ini ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita siapkan hidup kita buka hati kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau selama ini ada di poin-poin firman Tuhan yang aku belum bisa lakukan. Kita rindu supaya malam ini Tuhan menjamah kita. Sambil kita datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan pujian. Haleluya. Haleluya. Seorang yang memberikan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang ku
kita datang kepada Tuhan, kita rindu bahwa kasih kita dipulihkan. Bolehkah setiap kita mengangkat tangan kita dan menaruh tangan kiri kita di dada kita, tangan kanan kita angkat. Kita minta supaya Tuhan memulihkan setiap kasih kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara lebih jelas lagi di dalam hidup kami semua yang ada, di dalam hati kami semua yang ada malam ini Tuhan. Kalau ada kasih-kasih kami yang mulai luntur, kasih-kasih kami yang mulai kendor, mari Tuhan Yesus, Tuhan menjamah setiap hati kami, sentuh hati kami Tuhan, pulihkan kasih kami Tuhan, pulihkan semangat kami, pulihkan pengharapan kami ya Tuhan, supaya kami terus mengasihi Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan, kami terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga benar-benar kami mengasihi Engkau dan kami menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semalam hari ini Engkau punya rencana yang besar bagi setiap kami. Dan kami percaya pemulihan dari Tuhan kiranya menjadi bagian kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Fauni sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya buat melayani kita. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Nah, sudah muji Tuhan. Amin. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya. Sudah terberkati pastinya. Amin. Masih semangat nggak nih? Pasti dong, teman-teman? Kak. Coba kita cek dulu semangatnya sahabat WB dong, Kak. Cek ombak ya. Oke, cek ombak. Wanita bijak, Wow. apa kalian masih semangat? Pasti. Yes. Aku ada kabar gembira untuk kita semua. Apa tuh, Kak? Kalau teman-teman, kalau sahabat WB perhatikan di belakang kita nih, geser dong. Nah, Iya. ada background. Dan panitia sudah menge-share ke grup peserta ya. Jadi, untuk teman-teman yang mau, Maaf dong, Kak, untuk sahabat. oh iya, Iya. untuk sahabat BB yang mau ini nih, background cantik ini, Seperti kita. bisa meng-apply sekarang ya. Kita kasih waktu. Oke? Oke. Kita kasih waktu. Kita kasih waktu. Sudah dikirimkan panitia? Kita cek-cek dulu ya, Kak ya. Kita cek. Kita kasih waktu dan kita cek-cek. Sayang loh ini BG cantik. Kayak gini. Oh, sudah di-share oleh Kak Angel ya. Bisa dicek di grup peserta. Oke. Bagi yang sudah meng-apply, Kak. Meng-apply. Meng-apply, oke. Oke, sambil sahabat-sahabat WB pasang background-nya, aku bakal melanjutkan acara. Jadi malam hari ini kan kita lagi merayakan Valentine Day nih, Kak. Iya kan? Kalau Valentine itu identik dengan coklat, betul? Nah, Betul sekali. kemarin sudah diinfokan di grup bahwa setiap kita menyediakan coklat, boleh berupa coklat batangan atau makanan apapun yang berbentuk coklat, seperti ini. Silver Queen. Nah, tos dulu, oke. Nah, jadi coklat ini sudah pada nunjukin coklatnya masing-masing? Coba dong bisa diangkat. Angkat tangan, bukan angkat coklat. Oke. Bukan angkat tangan. Buat yang sudah, kita akan buka bareng-bareng.
Kita buka dulu ya. Kita buka, Kak. Kita buka, dibuka. Kita buka. Sudah. Nah, sahabat, kita akan makan coklat ini bareng-bareng. Biarpun virtual ya, kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa dinner bareng, tapi kita tetap bisa dinner bareng kok, biarpun kita lewat virtual kayak gini, dan tetap tidak mengurangi sukacita kita, oke? Nah, kita buka bareng-bareng lagi ya. Kita buka. Pelan-pelan aja Kak bukanya, Kak. Kita buka. Biar cantik gitu ya. Iya dong. Buka cantik. Kita buka. Nah, kita punya satu challenge nih. Jadi, coklat yang udah kita buka ini, kita gigit satu gigitan aja. Jangan langsung dihabiskan, sahabat. Jadi, setelah kita gigit, nanti untuk simbolis, kita akan berfoto bareng dengan menunjukkan coklat yang kita punya. Oke? Buat sahabat WB yang masih off cam, bisa on cam sebentar. Buat sahabat yang sudah on cam, dimohon untuk tetap on cam sampai acara foto selesai ya. Oke? Sudah semuanya? Nah, untuk simbolis kita akan berfoto bareng ya, sahabat WB ya. Dan foto akan dipimpin oleh Kak Feby. Untuk Kak Feby, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Silvi, Kak Nana. Oke. Sahabat WB on cam ya. Tolong jangan ada yang ngechat dulu di kolom chat. Oke, ini ada 2 slide, 2 halaman, jadi ditahan dulu. Ditahan dulu, digigit terus itu sampai saya bilang selesai ya. Oke, siap. 1, 2. Slide 1, tahan dulu. Bentar. Ya. Slide 1 lagi, tahan. Sebentar. 1, 2. Oke. Sudah, Kak. Ya, oke. Terima kasih Kak Feby. Terima kasih sahabat WB. Wah, aku nggak sabar nih. Apa, Lihat Kak? hasilnya pasti cantik-cantik. Oke, cakep-cakep. iya pasti dong. Nah, untuk sahabat WB, nanti sebelum kita melihat hasil foto yang sudah Kak Feby ambil, jangan live dari grup duluan ya. Oke? Oke Kak, kita lanjut di acara selanjutnya. Ini setiap event pasti ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kita ada games. Jadi untuk games yang pertama, aku ada 2 pertanyaan. Nah, untuk jawaban nanti bisa di chat di kolom chat ya sahabat ya. Jadi untuk juri nanti akan milih yang paling cepat dan jawabannya paling tepat dan benar, itulah pemenangnya. Nah, untuk sahabat yang sudah menang, dimohon untuk memberi kesempatan untuk sahabat-sahabat yang lainnya ya. Oke, aku mulai untuk pertanyaan pertama. Senam jari dulu dong, jangan pada tegang. Yuk pemanasan dulu. Kak, aku udah dredeg nih. Oh. Apa sih? Dredeg itu apa ya? Tremor ya. Oke, sudah pada panas jarinya? Oke, aku langsung aja ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama. Kasih yang berkorban. Sebutkan ayat yang mendasari untuk tema acara malam hari ini. Yuk. Kak Ani bisa minta tolong dibantu ya Kak ya. Yuk. Ayo, siapa cepat, siapa paling benar, itulah pemenangnya. Kita kasih waktu 5 detik menjawab ya, Kak. Oke. Dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Kak Ani, sudah mendapatkan pemenangnya kah? Kak Ani? Oke, Sebentar untuk ya. sahabat, tunggu sebentar. Sepertinya Kak Ani masih
ada trouble sebentar. Sambil menunggu, boleh dong makan cepat. Oke ya, Kak Ani sudah mendapatkan pemenangnya. Bisa diumumkan, Kak? Sini dong, Nak. Oke. Yang menang ini ya. Meli dari Magelang, yaitu dengan jawaban Yohanes Meli, selamat ya, Kak ya. 13-15. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya ya. Ayo teman-teman lebih semangat lagi dong. Kayak Kak Meli Tetap tuh semangat semangat. ya, jangan cemas. Ini tetap terus maju terus. Nah, yuk, semangat. Oke, aku lanjut untuk pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, masih seputar firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Foni tadi sih, sahabat. Jadi, kita mau menguji konsentrasi ya. Biar tadi tuh ada yang ngantuk apa enggak? Nah, betul. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Lanjutkan bunyi ayat Alkitab ini. Kamu adalah bla 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 bla. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, silakan yang menjawab. Ayo Kak Ani, bisa dibantu ya Kak? Terus ini belum ada yang muncul. Ya, oke. Ayo, Udah, semangat lagi sahabat. Terus oke. Nah, tolong dong, Nak. Ini turunin. Semangat, hadiah menanti kalian. Semangat. Kani sudah mendapatkan pemenangnya kah? Semangat. Tunggu sebentar ya sahabat ya, sambil menunggu Kak Ani. Untuk melihat siapa dari para sahabat yang paling cepat dan tepat jawabannya. Kak Ani masih di mute kan? Oke, sudah. Bisa Pemenangnya diumumkan. adalah- Ini dia. Rina dari Semarang. Sahabatku. Karina. Selamat. Thank you. Nah, masih ada beberapa games untuk untuk sahabat-sahabat punya kesempatan menang lagi. Oke, untuk game selanjutnya dipandu oleh Kak Nana. Terima kasih. Oke, game selanjutnya. Jadi aku ada 2 pertanyaan dan pastinya ada 2 hadiah ya Kak. Hadiahnya apa? Rahasia dong. Oke. Pertanyaannya seputar pelayanan wanita bijak. Wow. Apa ya Kak ya? Buat alumni harus ingat-ingat ya. Atau mungkin boleh buka-buka. Ayo cari-cari modulnya. Oke. Atau yang mungkin non alumni, kalau misal kalian tahu, boleh jawab. Oke. Udah mulai ya, siap ya. Oke, jadinya dipersiapkan. Yuk. Pemanasan lagi. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 pilar visi pelayanan wanita bijak. Wah. Wah. Aku tahu. Apa? Nanti dong, rahasia dong. Masih cantik? Baju yang bagus. Wangi? Rambut yang lurus. Berkepang-kepang? Aduh. Aduh. Oke, ayo sahabat. Dicek-cek. Ayo, paling cepat. Ayo. Kak Ani. Sudah menemukan jawaban paling cepat dan tepat? Oke, aku ngasih jawaban dulu ya. Jawabannya adalah unik, fungsi, dan teladan. Silakan Kak Ani, siapa yang sahabat W paling cepat dan tepat? Masih di mute, maaf. Kak Ani, maaf masih di mute Kak. Mikrofonnya. Selin dari Semarang. Yes! Selamat Selin. Semarang, pecah telur. Ini kan dari berbagai kota nih Kak. Semarang udah. Tadi mana ya Kak ya? Magelang udah. Magelang. Nah,
untuk kota-kota yang lainnya, untuk sahabat-sahabat yang lainnya, yuk lebih semangat lagi yuk biar kalian menang dan mendapatkan gift-gift spesial yang sudah Tuhan sediakan. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, Kak, lanjut. Selain. Mikir dulu deh, Kak. Selain mutiara yang ditemukan, sebutkan 3 sesi lain yang ada dalam camp pembinaan wanita bijak. Mungkin ini agak lama ya. Kita kasih waktu 10 detik. Oh, oke, boleh. Hitung, Kak. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, Kak Ani sudah mendapatkan pemenangnya, Kak. Oke, sudah. Kak Ani akan mengumumkan siapa pemenangnya. Saya jawab, jawabannya adalah 3 dosa Hawa, teladan, dan IDP. Apa IDP? Selamat. Untuk pemenang-pemenangnya siapa ya, Paham Kak? banget Ya? ini ya. Namanya Ruth Neti dari Jakarta. Wah, selamat Kak Ruth Neti. Semangat ya, Kak ya. Rata ini ya. Untuk pertanyaan Kakak sudah ya? Laki-laki. Oke. Kita lanjut untuk game selanjutnya. Oh, ini bukan games deh, Kak ya. Jadi kemarin aku sudah mengumumkan di grup peserta untuk mengirimkan pantun yang bertema dengan kasih yang berkorban. Saya berterima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi dalam mengirimkan pantun. Nah, malam hari ini aku bakal ngumumin 3 pemenang dari peserta lomba pantun. Dan aku mau ngingetin lagi nih. Ya, satu peserta hanya 1 hadiah ya. Oh, jadi iya. kalau sudah menang tadi untuk hadiah pantun ini, kalau misal berkesempatan menang, kita oper ke teman yang lain. Oh, oke, setuju ya, sahabat ya. Oke. Untuk pemenang yang pertama, aku sebutin. Aku mau bacain dulu pantunnya kali ya, Kak ya. Oke. Aku bacain dulu. Sebentar. Penuh perasaan ya bacainnya. Mahayati. Sungguh indah istana raja, dihiasi emas dan permata. Tuhan Yesus rela berkorban apa saja, asalkan mendapat hati penuh cinta. Hayo, siapa yang sudah membuat pantun ini? Yeay, oke aku sebutin langsung aja ya. Pemenangnya adalah Kak Lestari dari Riau. Yeay, selamat Kak Lestari. Bisa kasih simbol love atau mungkin mau on cam. Halo Kak Lestari. Selamat ya Kak. Sarangi. Oke, untuk pemenang yang kedua. Aku bakal bacain juga nih. Dengerin ya teman-teman. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Tumbuh mekar dalam kebunku. Hanya Tuhan Yesus yang rela mati, bukti kasih sejati untuk hidupku. Yeay! Aku umumin. Pemenangnya adalah Kak Chelsea dari Yogyakarta. Selamat Kak Chelsea. Boleh on cam Kak atau kasih simbol love? Kak Chelsea. Oke, Kak Chelsea. Ada ya? Halo. Kak Chelsea. Hai Kak, di mana kau berada Kak? Apakah ada di Zoom ini? Hai.
untuk Kak Angel atau Kak Feby bisa dibantu? Adakah Gimana Kak keberadaan? Chelsea? Oh, hai Kak Chelsea, selamat ya. Yeay. Oke, untuk pemenang terakhir, aku umumin. Pantunnya, jalan-jalan ke Cimahi, tidak lupa mengajak teman. Jangan mengaku mengasihi, kalau tidak mau berkorban. Hayo, siapa nih yang punya pantun ini? Siapa nih? Siapa nih? Oke, aku langsung sebutin aja ya, Kak ya. Oke, pemenangnya adalah Kak Rina dari Semarang. Yeay, Kak Rina dari Semarang. Oh ya, Kak. Kak Rina, tadi kan sudah ikut game ya? Yang pertama ya, Kak ya? Oke, mungkin sesuai ketentuan, kalau sudah menang 1 kali, untuk dikasih kesempatan bagi yang lainnya ya, mungkin Kak Ani bisa bantu-bantu lagi buat memilah-milah siapa pemenang pantun, siapa yang pantunnya terbaik. Ini nih, langsung praktek. Kasih yang berkorban. Oh iya, kasih yang berkorban. Yeay. Maaf. Kak Ani, maaf mikrofonnya masih di mute. Saya bacakan saja langsung ya, oke? Oke, boleh Kak. Selamat buat yang memiliki pantun istimewa ini ya. Aduh, nggak Kain sabar. itu anak Adam dan Hawa. Daud itu anak Isai dan istrinya. Kasih Tuhan begitu sempurna, darahnya mengalir tebus dosa kita. Wah, siapa tuh Kak yang punya pantun itu? Jauh dari. Jauh, wah. Dari mana, Bali. Kak? Wah, dari Bali. Ibu Boleh dari Oskaria. Bali, siapa namanya? Ibu Oskaria dari Bali. Wah, selamat Ibu Oskaria. Boleh on cam Bu atau kasih simbol love? Bu Oskaria. Apakah ada? Ibu. Di mana Ibu? Ibu Oskaria. Panitia bisa membantu keberadaan di mana Ibu dari Bali. Ibu Oskaria. Kenapa suaraku tiba-tiba Ibu dari Bali? Ibunya jangan-jangan lagi jalan-jalan di Kute. Oh enggak, kalau malam kan Kute tutup, Kak. Ibu Oskaria, adakah untuk Kak Angel bisa dibantu, Kak? Adakah? Oh, nggak ada ini di partisipannya. Oh, nggak ada. Mungkin iya. Oke, nggak apa-apa. Kak Ani bisa dibantu lagi buat memilah-milah. Oh, ini ada sebenarnya tapi kok sudah menang ya. Sudah Oh, menang tadi ya. buat yang lainnya ya, Kak ya. Ada bagus Kasih ya. Saya kesempatan bacakan lain. aja ya. Saya bacakan biar memberkati ya. Oke. Tidurnya nyak beralaskan koran, mimpi indah sepanjang malam. Melihatmu banyak berkorban, cintaku padamu semakin mendalam. Aduh, meleleh nih Kak Coklat. Siapakah pemenangnya? Sylvia Magdalena Yogyakarta. Wah, Yogyakarta lagi. Selamat Iya. Kak Sylvia. Tadi udah Namanya menang tuh Sylvia Yogyakarta. Kak Sylvia. Aku tadi- Sylvia, Kak. Yogyakarta. Oh, oke. Aku dari Semarang. Kak Sylvia. Hai Tadi Kak waktu Sylvia. kuis Firman Tuhan dia juga menang. Oh, berarti kita Oh, oke. Berarti hai Kak Sylvia. Kuisnya belum menang aku. Oh, belum. Oh, oke. Berarti pantunnya yang menang Kak Sylvia. Oke, selamat Kak Sylvia. Kasih. Saya buat cadangan. Selamat. Nomor Selamat dua, ya, Kak, ya. Kak Sil, Hai. katanya kamu ada pantun. Oh, iya. Nggak cuma sahabat-sahabat yang bisa bikin pantun, aku juga bisa bikin pantun. Pada penasaran? Mau dengerin? Oke. Ada udang di balik tepung. Cakep.
Kayaknya makanan aja yang ada di pikiranku ya Kak ya. Emang. Nggak apa-apa. Namanya Pia-Pia. Wah, enak tuh. Oh, tahu Pia-Pia? Tahu. Oh, oke. Terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung. Untuk para pemenang, selamat berbahagia. Selamat buat yang menang. Selamat semuanya. Oke. Lanjut, Kak. Lanjut ya, aku Iya, lagi ya. Wanitanya Tuhan tuh nggak cantik-cantik. Oh, pasti. Nggak cuma itu. Nggak cuma cakep-cakep ya Oh, kan. iya. Pinter pula. Bikin pantun. Pinter bikin pantun. Memang Tuhan itu berkarya sungguh luar biasa di dalam hidup kita ya. Masih ngasih beberapa talenta gitu. Ya, betul. Transmedia, rekrut kita dah. Wah, aku mau ikut Raffi Ahmad aja, Kak. Oke. Game selanjutnya adalah, aku kok deg-degan ya. Apa ya, Kak ya? Udah pertanyaan, Mm-mm. udah pantun. Mm-mm. Gamenya kali ini tuh bukan tebak-tebakan, bukan Tapi? pertanyaan, bukan pantun, tapi Apa kita ya? akan main spin roulette. Jadi, Spin roulette. Oh, yang diputer-puter yes, itu kayak ya? undian gitu ya. Oh, oke. Jadi Kak Angel akan menyiapkan spin roulette yang berisikan nama-nama peserta. Mm-mm. Jadi siapapun nama yang muncul atau terpilih sebagai pemenangnya, Mm-mm. itu pemenang. Tapi tetap ya ketentuan berlaku untuk teman-teman yang sudah menang, sudah pernah menang di game selanjutnya Sebelumnya, betul. nggak berlaku ya, kita putar lagi. Kita kasih kesempatan buat sahabat-sahabat yang lainnya ya. Biar sama-sama saling merasakan. Yeay, oke. Putaran pertama, silahkan Kak Angel. Ayo, kita berlomba-lomba. Kita Jangan lupa berdoa. Semoga namaku, semoga namamu, semoga namanya sahabat-sahabat. Wah. Dan 31 Kak Sherly Ayu dari Semarang. Wah, selamat Kak Sherly. Halo, bisa on cam, bisa say hello. Kak Sherly. Masih adakah Kak Sherly di sini? Kak Sherly, main yuk. Ya, halo Kak. Halo. Selamat ya Kak. Selamat. Kak Sherly. Oke, berarti Kak Sherly hadir ya Kak ya. Oke, next. Terkonfirmasi ya. Oke. Putaran kedua, silakan Kak Angel. Oh iya, ini aku cuma ada 3 hadiah, Jun. Oh, oke. Ini putaran yang kedua ya Kak ya. Yes. Putaran yang kedua adalah Kak Patmika dari Salatiga. Yeay, selamat Kak Patmi dari Salatiga. Ada Kak? Terima kasih Kak. Oke, terkonfirmasi. Oke, Selamat ya Kak ya. Next Kak, next. Aduh, terakhir nih. Namaku. Dudukan. Namamu. Silakan Kak Angel. Siapa nih? TikTok. Ya. Kak Yuni Kris dari Yogyakarta. Yogyakarta. Terkonfirmasi. Oke, selamat Kak Yuli Kris. Sarangi Kak, sarangi. Oke. Selanjutnya, nah, sambil kita menunggu untuk juri merekap siapa aja pemenangnya yang tadi, kita akan menyimak beberapa info tentang pembinaan Camp Wanita Bijak. Untuk Kak Feby, bisa dibantu, Kak? Camp Wanita Bijak Goals Virtual khusus lansia 60 tahun ke atas akan diadakan oleh Wanita Bijak Surabaya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini bisa di-screenshot. Dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan via Zoom. Bisa diinformasikan ke saudara, teman, kerabat, siapapun itu yang lansia ya 60 tahun ke atas.
Oke, next. Nah, Wanita Bijak Kediri akan mengadakan pembinaan camp Wanita Bijak khusus ibu secara kurs virtual yang akan diadakan 4 kali pertemuan via Zoom yang akan diadakan pada tanggal 14 Mei, 21 Mei, dan 28 Mei, dan 4 Juni 2022 pukul 12 siang sampai 17.00. Untuk kontribusinya 250.000. Untuk informasi selanjutnya bisa sahabat-sahabat WB menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Bisa di screenshot atau mungkin bisa meminta informasi yang lebih lanjut ke grup gitu ya. Oke, next. Wanita Bijak Ibu Kurs Virtual akan diadakan sebanyak 5 kali pertemuan via Zoom pada tanggal 28 Mei, 4 Juni, 11 Juni, 18 Juni, pukul 13.00 sampai 17.00. Dan di hari Minggunya, 19 Juni akan diadakan pada jam 18.00 sampai 20.00. Ini akan diadakan oleh WBKTJ/JKJ. Oke. Selanjutnya. Next. Wanita Bijak Injili akan mengadakan pembinaan camp Wanita Bijak juga khusus ibu secara virtual yang akan diadakan pada Sabtu 18 Juni dan 25 Juni serta Sabtu 2 Juli dan 9 Juli mulai pukul 12.30 hingga 17.00 dan wisuda akan dilakukan pada Minggu 10 Juli pukul 18.00. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Bisa di screenshot ya, sahabat ya. Next. Oke, sudah terbit e-bulletin Wise Woman. Anda dapat mengaksesnya melalui aplikasi Wanita Bijak atau di www.wanitabijak.org. Oke. Next. Oke, sudah habis. Nah, itu tuh beberapa informasi kegiatan tentang Wanita Bijak. Oke. Selanjutnya akan selanjutnya penyampaian kesan dan pesan oleh Kak Ani sekaligus doa penutup. Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Silakan Kak Ani. Puji Tuhan semuanya. Bersukacita semuanya menikmati hadirat Tuhan dan menikmati keriangan kesukacitaan malam hari ini. Puji Tuhan sekali sampai dari sore sampai malam hari ini hambamu kita semuanya sudah melewati waktu demi waktu dan sudah sampai penghujung acara. Terima kasih untuk segala acara yang sudah diikuti dengan luar biasa. Pesan dan kesan yang begitu mendalam yang diingatkan kepada kita tentang kasih yang berkorban begitu menyentuh kita, mengingatkan kita semuanya bagaimana Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita untuk satu tujuan agar kita diberikan kemampuan untuk mengasihi Dia dengan lebih, yaitu dengan segenap hati, pikiran, perasaan, keinginan. Sebagai hukum yang utama itulah yang kita pertaruhkan untuk perjuangkan. Dan paling berat adalah mengorbankan kehendak kita sendiri. Bukti sebagai kasih kita kepada Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang kadang di luar batas kemampuan kita atau di luar keinginan-keinginan kita. Untuk tetap selalu semangat di atas keadaan yang sedang sulit. Untuk selalu melayani walau keadaan kita sendiri dan getir. Untuk tetap bisa menjauhi kejahatan di antara batas-batas yang kita tetap sebenarnya dekat sekali dengan kejahatan. Bahkan untuk tidak malas, untuk pada saat kita sedang lelah, letih atau tidak kekurangan energi. Bahkan juga tetap harus sabar waktu harus menghadapi sesuatu yang di luar kontrol kita. Tetap semangat dan bertekun. Itulah pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan untuk bukti mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Saya percaya Roh Kudus memampukan kita semuanya untuk melakukan semua pesan-pesan Tuhan melalui WB Single
Valentine Day Celebration malam hari ini. Saya percaya ini bukan pesan sederhana. Awal tahun 2022 ini, kita diberikan bekal yang sangat istimewa. Dan itulah yang paling Tuhan inginkan, yaitu menyukakan hati Tuhan melalui pengorbanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, limpah ucapan syukur kami Bapa. Betapa Engkau begitu mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu sendiri. Kalau hal-hal dunia, kemudahan, bahkan pemeliharaan hidup atas kami semuanya, Engkau terus selenggarakan. Apalagi Tuhan, nyawa-Mu sendiri-sendiri Tuhan yang sudah Engkau pertaruhkan bagi kami. Darah-Mu sendiri Tuhan, yang Engkau berikan bagi kami untuk keselamatan kekal. Biarlah kami selalu terus memandang wajah-Mu, memandang pengorbanan-Mu Tuhan, darah kudus-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk membuat kami kuat, untuk membuat kami bertahan, mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan, dan melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh kesadaran bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ya Roh Kudus atas hidup kami, langkah kami, hati kami, dan pikiran kami, untuk mengikuti rute-Mu, jalan-jalan-Mu. Walau itu sulit tetap secara dunia, namun kami dimampukan Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami mau mengakhiri acara malam hari ini. Segala damai sejahtera, sukacita, dan ketentraman dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kami terima, kami sambut semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak ada satupun yang tidak Engkau berkati, semua dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Ani. Oke, sahabat, sambil kita menunggu rekapan pemenang, jadi untuk nama-nama pemenang yang sudah disebutkan nanti, bisa japri ke Sylvia, ke nomor yang akan aku kirim di chat. Jadi, misal, kirim nama dan alamat lengkap, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, Kak Ani, ya. Mungkin sudah ada rekapannya, Kak? Iya. Oke. Mungkin mau dibantu Kak Ani. Untuk firman Tuhan, untuk yang ini ya, maaf. Pemenang, saya maaf terakhir tadi nggak dengar. Tadi perintahnya apa? Mariana? Bisa diulang? Maaf. Bagaimana Kak Ani? Mohon maaf tadi perintahnya apa? Saya terakhir tidak dengar karena sinyalnya mungkin pas blep-blep gitu. Oh iya, untuk rekapan pemenang sudah adakah Kak Ani? Oke, baik. Untuk firman Tuhan. Mohon disimak ya untuk sahabat ya. Untuk firman Tuhan, yaitu Meli dari Magelang dan Rina dari Semarang. Lalu yang untuk pertanyaan wanita bijak, yaitu Selin dari Semarang dan Ruth Nati dari mana nih tadi ya? Ruth Nati. Oke, nanti ditanya lagi ya Kak ya. Untuk asalnya dari mana. Kak Ruth nanti bisa chat ke nomornya Sylvia. Oh, Kak Ruth dari Jakarta, Kak Ani. Oh, baik. Jakarta. Oke. Nanti Jakarta. Oke, kemudian untuk pantun, itu juaranya
Lestari dari Riau, kemudian yang Oskarina Bali, dan Sylvia Yogyakarta. Oke. Terima kasih. Untuk spin roulette, Kak. Spin roulette yaitu Sally Yogyakarta, Patmi Yogyakarta, Yuli Kris Yogyakarta. Izin Patmi tadi dari mana ya? Saya kehilangan. Salatiga. Kak Patmi Salatiga. Ya. Sally Yogyakarta, Patmi Salatiga, dan Yuli Kris Yogyakarta. Oke, Kak Ani. Terima kasih, Kak Ani. Selamat untuk sahabat yang menang malam hari ini. Dimohon untuk japri ke Sylvia, nomornya akan dikirimkan di kolom chat. Dan untuk sahabat-sahabat yang malam hari ini belum menang, jangan sedih, jangan galau. Pasti Tuhan sudah menyiapkan gift-gift yang spesial untuk para sahabat. Atau mungkin kalau ada event-event selanjutnya bisa gabung ya, Kak? Oh iya, betul sekali. Pas nantikan, kita akan adain event-event yang lebih menarik lagi. Oke, akhirnya kita jadi di penghujung acara. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Foni selaku pembicara dan sahabat WB yang sudah mengikuti serangkaian acara Valentine Day Celebration dari awal tadi hingga akhir ini. Setia banget ya, Kak ya. Dan terima kasih juga untuk para donatur dan sponsor. Salah satunya nih, bukan salah satu, banyak nih. Oh iya. Banyak yang mendukung acara kita. Sebutin, Kak. Oke. Disya Gria Busana. Kalian bisa nih kepoin apa itu Disya Gria Busana. Langsung cuslah ke Instagramnya @Disya Fashion. Oke, ya. Selanjutnya ada Elizabeth Parfum. Wah, ini wangi setiap saat nih. The best parfum in town. Kepoin. Elizabeth Parfum itu ada di Semarang. Jadi buat teman-teman yang ada di Semarang bisa tuh main-main ke off-store-nya. Oh iya. Ada di Jalan Imam Bonjol nomor 57, Purwosari, Semarang Utara, Semarang. Jadi kalau untuk yang luar kota gimana, Kak? Bisa dong, bisa. Mengalami, maaf. Jadi Elizabeth Parfum itu melayani untuk kirim ke berbagai kota sampai pelosok. Cuslah langsung ke Instagram mereka @Elizabeth pakai Z Parfum underscore. Harus pakai Z ya, Kak ya. Oke. Kalau nggak pakai Z nggak nemu. Yang ketiga ada Bebongsel. Beli kuota, beli pulsa, beli data, mereka bisa. Pulsa listrik bisa, Kak ya? Bisa dong. Oke, berarti komplit di Bebongsel. Oke, sampai ketemu sahabat-sahabat di event-event selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Tetap prokes, jaga kesehatan. God bless you. Dadah, Tuhan berkati. Dimohon untuk panitia. Tahu ngeluarin minyak, Pak? Iya. Kayaknya apa? Ada tumbarnya. Tuhan berkati, boleh saling sapa. Tuhan berkati. Boleh dibuka mikrofonnya? Iya, betul. Dari semuanya. Terima kasih. Terima kasih kehadirannya. Ya, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bu Fauni. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Foni. Terima kasih Bu Fauni. Tuhan memberkati Bu. Berkati. Ih, kucing Selin. Ikut show. Aduh, Selin. Ya. Meong. Nangis.